Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak Ibu kelas 12 akuntansi. Kita pelajaran hari ini yaitu pelajaran PAL. Adapun yang pembahasan kita pagi ini yaitu yang pertama, penyisihan piutang tidak tertagih. Yang kedua, penghentian pengakuan piutang yaitu 21 mengenai penghapusan piutang, 22-nya penghapusan piutang, 23-nya penerimaan kembali yang dihapus bukukan, lalu yang kedua empatnya penerimaan kembali yang dihapus tagihkan. Perhatikan, aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan atau disebut net realizable value. Alat untuk menyesuaikan piutang tersebut adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Jumlah yang disisihkan sebagai piutang tak tertagih menjadi unsur pengurangan jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan yang dapat ditagih. Nah, jumlah penyisihan dan dasar penyisihan dijelaskan dalam catatan akuntansi laporan keuangan. Untuk penentuan besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih harus berdasarkan suatu kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam surat keputusan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jenis piutang sangat bervariasi dan kemungkinan tidak tertagih juga sama, tergantung pada karakteristik piutang yang bersangkutan. Karena itu sangat diperlukan pengalaman dan sikap hati-hati dalam menetapkan besarnya penyisihan piutang. Sebagai ilustrasi berikut merupakan daftar umur piutang berdasarkan piutang yang masih beredar. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun, penyisihannya sebesar 5%. Umur 2 sampai dengan 3 tahun, penyisihannya 10%, dan yang lebih dari 3 tahun sebesar 20%. Lalu, bagaimana pencatatannya? Oke, perhatikan untuk ilustrasi jumlah, perhatikan kolomnya ya. Masih ingatkah dengan materi pada video sebelumnya tentang pengakuan piutang? Nah, saat piutang timbul, jurnal yang kita buat adalah mendebet piutang dengan lawan akun pendapatan menurut jenisnya sebagai kredit. Ya, perhatikan tabelnya. Nomor, kode akun, ya, uraiannya, piutang PNBP di debit, pendapatan PNBP di kredit. Jadi pengakuan piutangnya itu disebut sebagai neraca dan piutang. Lanjut, untuk ilustrasi selanjutnya, ilustrasi jurnalnya, perhatikan tabelnya. Untuk menyisihkan piutang dicatat sebagai beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih. Jurnalnya adalah beban pada debit dan penyisihan pada kredit. Selanjutnya, bagaimana penyajiannya? Oke, penyajiannya perhatikan yaitu neraca. Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurangan dari piutang yang bersangkutan, sehingga piutang disajikan sebesar nilai bersih atau netonya. Ya, perhatikan neracanya per tanggal 31 Desember. Dan terakhir, bagaimana pengungkapannya? Untuk pengungkapannya itu, catatan atas laporan keuangan itu yang pertama ada kebijakan akuntansi, yang kedua ada rincian jenis-jenis saldo menurut umur, lalu yang ketiga ada penjelasan atas penyisihan piutang. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, informasi yang dimaksud dapat berupa kebijakan akuntansi,
rincian jenis-jenis saldo dan penjelasan atau penyesuaian piutang. Ya, kalau begitu penjelasan untuk hari ini Ibu akhiri dengan selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Semua harus kalian pahami dengan penjelasan Ibu tadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.